Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan seputar audit pembelian dan pembayaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citralia dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Saya di sini tidak sendirian tentunya. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan bersama dengan rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Revinur Azahra. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Citralia mengenai audit siklus pembelian dan pembayaran. Hai, perkenalkan nama saya Sabrina Sri Rajaki dengan NIM 22301118. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Untuk audit pembelian dan pembayaran adalah proses pemeriksaan sistematis yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa transaksi pembelian barang atau jasa serta pembayaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan, ketidaksesuaian, atau potensi kecurangan dalam proses pembelian dan pembayaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk tujuan audit pembelian dan pembayaran. Pertama, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, yaitu memastikan bahwa proses pembelian dan pembayaran mematuhi kebijakan internal, perusahaan, serta peraturan eksternal yang relevan. Kedua, keandalan laporan keuangan, yaitu memverifikasi bahwa transaksi terkait pembelian dan pembayaran telah dicatat secara akurat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas, yaitu mengevaluasi apakah proses pembelian dan pembayaran dilakukan dengan efisien tanpa pemborosan atau kesalahan. Yang keempat, pencegahan dan deteksi kecurangan, yaitu mengidentifikasi potensi fraud atau penyimpangan seperti pembayaran ganda, transaksi fiktif, atau konflik kepentingan dengan vendor. Selanjutnya, ada 3 kelompok transaksi yang tercakup di dalam siklus ini, yaitu 1. Pembelian barang dan jasa, 2. Pengeluaran kas, 3. Retur pembelian dan potongan pembelian. Selanjutnya, gambar ini melukiskan bagaimana aliran informasi akuntansi melalui berbagai akun di dalam siklus pembelian dan pembayaran. Di sini ada akun untuk kas di bank, utang usaha, dan pembelian bahan baku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi bisnis, dokumen, dan catatan terkait. Pertama, memproses pesanan pembelian. Kegiatan memproses order pembelian merupakan kegiatan pertama kali dalam siklus pembelian. Dokumen yang digunakan meliputi A. Permintaan pembelian atau purchase requisition. B. Pesanan pembelian atau purchase order. 2. Menerima barang dan jasa. Kegiatan ini merupakan titik kritis dalam siklus pembelian dan pembayaran utang karena sebagian besar perusahaan mulai mengakui pembelian dan utang pada saat kegiatan ini. Jika barang telah diterima, akan dilakukan pemeriksaan atas deskripsi, kuantitas, waktu, kedatangan, dan kondisinya. 3. Mengakui utang. Setelah barang diterima, vendor kemudian mengirimkan faktur sebagai tagihan. Pengakuan utang oleh klien dapat dilakukan pada saat barang diterima atau pada saat faktur dari vendor diterima. Berikut ini beberapa dokumen dan catatan yang digunakan sebagai dasar pengakuan utang. A. Faktur dari vendor atau vendor's invoice. B. Voucher. C. File transaksi. D. Jurnal pembelian atau daftar pembelian. E. File induk utang usaha atau Accounts Payable Master File. F. Neraca saldo utang usaha atau Accounts Payable Trial Balance. G. Memo debit. H. Laporan vendor atau Vendor Statement. 4. Melakukan pembayaran. Dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas diantaranya adalah A. Cek. B. File transaksi pengeluaran. C. Jurnal atau daftar pengeluaran kas. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metodologi untuk perancangan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif golongan transaksi. Adapun yang harus dipahami oleh auditor dalam metodologi untuk perancangan pengujian dan pengujian substantif golongan transaksi ini yaitu: pertama, pemahaman pengendalian internal. Kedua, menilai risiko pengendalian direncanakan.
Dalam menilai risiko pengendalian direncanakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas pengendalian internal kunci untuk setiap fungsi bisnis seperti otorisasi pembelian, pemisahan pemegang aset dari fungsi lainnya, pencatatan tepat waktu dan review independen atas transaksi, serta otorisasi pembayaran. Poin ketiga, menentukan luasnya pengujian pengendalian. Poin keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk beberapa pembelian, yaitu pembelian terbukukan adalah untuk barang dan jasa yang diterima, yaitu keterjadian. Kedua, pembelian yang terjadi telah dibukukan, yaitu kelengkapan. Ketiga, pembelian dicatat dengan akurat, yaitu ketelitian. Dan empat, pembelian digolongkan dengan benar, yaitu penggolongan. Poin kelima, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pengeluaran kas. Poin keenam, terakhir, sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Selanjutnya, jenis-jenis pengujian audit untuk siklus pembelian dan pembayaran. Dari gambar bagian ini menjelaskan alur dan jenis pengujian audit yang relevan. Untuk pengujian siklus audit pembelian dan pembayaran, ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama, kas di bank sebagai representasi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dari akun bank. Yang kedua, utang usaha, yaitu menggambarkan kewajiban perusahaan yang terkait dengan pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, macam-macam beban merujuk pada biaya-biaya operasional perusahaan. Yang keempat, peralatan dan aset tetap lainnya merupakan pembelian aset tetap jangka panjang yang dicatat dalam laporan keuangan. Yang kelima, ada saldo akhir menunjukkan hasil akhir dari akun-akun yang telah diaudit. Untuk jenis-jenis pengujian, auditnya ada 4, yaitu yang pertama PP atau pengujian pengendalian untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Yang kedua ada PST, yaitu pengujian substantif transaksi untuk menguji kebenaran dan keabsahan transaksi. Yang ketiga yaitu ada PA, prosedur analitis untuk membandingkan tren dan pola untuk menemukan anomali. Yang keempat ada PRS, yaitu pengujian rinci saldo untuk verifikasi saldo akhir dalam laporan keuangan. Untuk laporan baganya itu sendiri dimulai dari kas, di bank, ke utang usaha. Ketika terjadinya pembayaran utang usaha, auditor menggunakan kombinasi PP, PST, dan PA, yaitu untuk memastikan transaksi telah terjadi sesuai dokumen dan tercatat dengan benar. Selanjutnya yaitu dari utang usaha ke macam-macam beban, yaitu terdapat beban yang muncul akibat transaksi pembelian yang diuji dengan kombinasi PP, PST, dan PA, yaitu untuk memeriksa validasi dan keakuratannya. Selanjutnya ada saldo akhir. Pada macam-macam beban, auditor menggunakan kombinasi PA dan PRS, yaitu untuk memastikan saldo akhir beban mencerminkan kondisi sebenarnya. Pada peralatan dan aset tetap lainnya, ada pembelian aset diuji dengan menggunakan kombinasi PA dan PRS, terutama untuk memastikan nilai aset benar-benar ada dan sesuai. Jadi, audit dimulai dari kas hingga ke saldo akhir, yaitu mencakup pengendalian internal analisis, transaksi, dan verifikasi saldo, yaitu PP ditambah PST ditambah PA ditambah PRS sehingga menghasilkan bukti yang cukup dan tepat. Yang dimana keseluruhan proses ini setiap langkah audit dirancang sebagai dasar opini auditor dan membantu auditor memahami hubungan antara akun-akun dalam siklus pembelian dan pembayaran serta memastikan semua aspek telah diuji dengan pendekatan yang benar dan sesuai. Selanjutnya yaitu metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha. Terdapat beberapa poin dalam metodologi ini, yaitu pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha pada tahap 1. Kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren masih pada tahap 1. Ketiga, menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi pada tahap 1 dan tahap 2. Keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analitis pada tahap 3. Kelima, merancang dan melaksanakan pengujian rinci saldo akun utang usaha pada tahap 3. Baik, masih pada metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha, yaitu ada pengujian yang pertama, yaitu pengujian liabilitas sesudah tanggal neraca.
Berikut ini adalah prosedur-prosedur yang baik digunakan untuk pengujian labilitas sesudah tanggal neraca. Yang pertama, periksalah dokumen pendukung untuk pengeluaran kas sesudah tanggal neraca. Kedua, periksalah dokumen pendukung untuk faktur tagihan sebelum dibayar sampai beberapa minggu setelah akhir tahun. Yang ketiga, telusuri laporan penerimaan barang yang diterbitkan sebelum akhir tahun dengan faktur penjual yang bersangkutan. Keempat, telusuri laporan dari pemasok yang menunjukkan saldo terutang ke daftar saldo utang usaha. Yang kelima, pengiriman konfirmasi kepada pemasok yang memiliki hubungan bisnis dengan klien. Pengujian yang kedua yaitu pengujian pisah batas. Adapun beberapa poin, yang pertama yaitu hubungan antara pisah batas dengan observasi fisik. Poin yang kedua yaitu persediaan dalam perjalanan atau inventory in transit. Pengujian yang ketiga yaitu pengujian kendala bukti. Adapun beberapa poin yaitu yang pertama, perbedaan antara faktur dari penjual dengan laporan dari penjual. Yang kedua, perbedaan terpenting dari laporan dari penjual dengan konfirmasi. Pengujian yang terakhir adalah pengujian ukuran sampel. Untuk studi kasus, yaitu kita mengambil kasus audit pada PT PJB Service. Latar belakang, PT PJB Service adalah anak perusahaan PT PJB Pembangkitan Jawa Bali yang memiliki siklus pembelian dan pembayaran yang kompleks karena melibatkan pembelian suku cadang mesin, jasa teknik, hingga perlengkapan kantor. PT PJB Service merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian dan pemeliharaan pembangkitan listrik yang dimiliki oleh PT PJB, PT PLN Persero, dan IPP Independent Power Plant yang ada di Indonesia. Semakin banyak unit pembangkitan listrik yang dikelola dan dipelihara, maka banyak pula permintaan, penggantian spare part, penyediaan consumable material, ataupun jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan aktivitas produksi listrik, maka hal tersebut juga menghadapkan PT PJB Service pada berbagai risiko yang ada dalam aktivitas bisnisnya. Untuk itu, PT PJB memerlukan adanya audit internal berbasis risiko untuk memahami, mengantisipasi, dan mengulangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi, dan sehingga auditor dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Khususnya audit internal berbasis risiko pada fungsi pengeluaran yang dapat disajikan secara tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama ada permintaan barang atau jasa, yaitu tim operasional di lapangan mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa, seperti suku cadang mesin, turbin, atau jasa teknis untuk pemeliharaan. Selanjutnya ada permintaan dikirimkan ke bagian pengadaan melalui dokumen Purchase Requisition atau PR. Yang kedua ada proses pengadaan, yaitu bagian pengadaan melakukan analisis pemasok, meminta penawaran harga atau quotation, dan memilih pemasok melalui proses tender atau langsung jika sesuai aturan. Selanjutnya ada dokumen purchase order atau PO diterbitkan kepada pemasok terpilih. Yang ketiga ada penerimaan barang atau jasa, yaitu barang atau jasa yang dipesan diterima oleh tim gudang atau teknis di lokasi proyek. Selanjutnya, ada laporan penerimaan barang atau jasa atau receiving report atau berita acara serah terima. Yang keempat, ada pencatatan hutang. Bagian keuangan mencatat faktur pemasok yang diterima berdasarkan PO, laporan penerimaan barang, dan kontak yang ada. Yang kelima, ada pembayaran, yaitu pembayaran dilakukan oleh bagian keuangan sesuai termin yang telah disepakati, baik melalui transfer, bank, atau sistem lain. Selanjutnya, ada masalah yang ditemukan dalam audit. Yang ke-1, ketidaksesuaian barang atau jasa, yaitu barang atau jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi dalam PO, dan ada keluhan dari tim operasional tentang keterlambatan pengiriman suku cadang penting. Yang kedua, ada dokumen tidak lengkap, yaitu beberapa transaksi tidak memiliki dokumen pendukung lengkap, seperti berita acara serah terima atau faktur resmi. Yang ketiga, ada pembayaran terlambat, yaitu terjadi penundaan pembayaran kepada pemasok yang menyebabkan hubungan dengan pemasok menjadi kurang harmonis. Yang keempat, ada pemilihan pemasok tidak transparan, yaitu proses tender tidak didokumentasikan dengan baik, menimbulkan keraguan tentang transparansi. Yang terakhir, atau yang kelima, yaitu ada potensi kecurangan, yaitu indikasi bahwa terdapat transaksi dengan pemasok fiktif berdasarkan pola pembayaran yang mencurigakan. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh audit.
Yang pertama, ada pemahaman siklus pengadaan, yaitu auditor mempelajari alur pengadaan dan pembayaran di PT VJB Service, termasuk kebijakan dan prosedur internal yang berlaku. Yang kedua, ada pengujian dokumen, yaitu auditor memverifikasi dokumen pendukung transaksi, seperti PR, PO, berita acara, serah terima, faktur, dan dokumen kontrak. Yang ketiga, ada pengujian transaksi, yaitu auditor mengambil sampel transaksi pembelian untuk memastikan pencocokan dokumen atau three-way match. Dan auditor memeriksa apakah barang atau jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Yang keempat, ada konfirmasi pihak ketiga, yaitu auditor menghubungi pemasok untuk mengkonfirmasi jumlah yang dicatat sebagai hutang perusahaan. Yang kelima, ada analisis data elektronik, yaitu auditor menggunakan alat analisis data untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, seperti pembayaran berulang atau pembayaran kepada pemasok yang tidak dikenal. Yang keenam atau yang terakhir, ada wawancara dan observasi, yaitu auditor mewawancarai staf bagian pengadaan dan keuangan untuk memahami hambatan operasional. Selanjutnya, ada temuan audit. Yang pertama, ada kontrol internal lemah, yaitu tidak ada sistem pencocokan otomatis antara PO, laporan penerimaan barang, dan faktur. Dan ada proses pemilihan pemasok kurang transparan. Yang kedua, ada dokumen tidak konsisten, yaitu beberapa berita acara serah terima barang tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, ada pembayaran fiktif, yaitu terdapat satu kasus pembayaran kepada pemasok yang ternyata tidak melakukan pengiriman barang. Yang keempat atau yang terakhir, ada keterlambatan administrasi, yaitu proses administrasi yang lambat menyebabkan faktur tidak diproses tepat waktu. Selanjutnya, ada rekomendasi auditor. Yang pertama, ada peningkatan sistem kontrol internal, yaitu implementasi sistem ERP untuk mendukung proses pengadaan dan pembayaran yang terintegrasi. Selanjutnya, ada terapkan three-way match untuk semua transaksi. Yang kedua, ada transparansi pemilihan pemasok, yaitu buat kebijakan yang mewajibkan dokumentasi lengkap dalam setiap proses tender dan pemilihan pemasok. Yang ketiga, ada pemantauan kinerja pemasok, yaitu lakukan evaluasi kinerja pemasok secara berkala, termasuk analisis ketepatan waktu dan kualitas barang atau jasa. Yang keempat, ada pelatihan staf, yaitu tingkatan kapasitas staf bagian pengadaan dan keuangan untuk mengelola dokumen dengan lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir, ada audit internal berkala, yaitu lakukan audit internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengadaan. Jadi, kesimpulan dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa audit siklus pembelian dan pembayaran di PT PJP Service memberikan wawasan penting tentang kelemahan dalam proses administrasi dan pengendalian internal. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko kecurangan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.